Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa, di pagi hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Dan gak lupa saya ucapkan selamat berjuang untuk para sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Jadi teman-teman, peluit ataupun kick off dimulainya kampanye Pilpres dan Pemilu 2024 udah dimulai ya kemarin tanggal 28 November 2023 dan akan berakhir nanti tanggal 10 Februari 2024. Nah teman-teman, para pasangan capres dan cawapres serta tim suksesnya udah memulai kegiatan untuk melakukan kampanye demi kesuksesan mereka di kompetisi Pilpres 2024 nanti. Nah, untuk saya sendiri mencermati pasangan Anies Baswedan Gus Muhaymin Iskandar, kita cermati strategi ataupun permulaan daripada start kampanyenya. Kalau kita lihat Anies Baswedan sebelum memulai kampanyenya kemarin ya, beliau bertemu dan sungkem pada ibu beliau, ibu kandung beliau, dan mohon doa restu. Nah ini agak berbeda, tapi kalau kita lihat di sini sebetulnya kayaknya sepele, kecil, tapi di situ kita bisa lihat betapa seorang Anies Baswedan ini yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta gitu kan, yang orang nggak sembarangan lah, beliau pernah menjadi salah satu rektor di Universitas Paramadina, pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Beliau menunjukkan sifat-sifat adab, etika dan juga sifat-sifat religius beliau yang betul-betul tertanam dalam sikap dan attitude-nya Anies Baswedan ini ya. Jadi memang betul-betul bahwasanya restu Allah Subhanahu wa ta'ala, restu orang tua itu adalah restunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tahu betul ini, dan surga di bawah telapak kaki ibu. Anies Baswedan sebelum memulai semuanya, sebelum memulai kegiatannya, sebelum memulai aktivitasnya untuk kampanye, pertama kali yang dimulai Anies Baswedan adalah memohon doa restu dari ibundanya. Ini salah satu poin yang perlu dicatat ya teman-teman, walaupun kelihatannya sepele kecil, tapi menunjukkan bahwasannya Anies Baswedan itu sebuah sosok yang memang memiliki adab, etika, dan memiliki sifat nilai-nilai kereligiusan yang tinggi. Dan ini salah satu poin yang memang kita butuhkan. Berapa banyak sekarang kita punya orang-orang pintar, pejabat, dengan kepintarannya justru mereka melakukan korupsi yang merugikan masyarakat dan bangsa serta negara ini ya, melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul bikin kita miris, prihatin gitu kan. Beberapa bulan yang lalu gitu kan, ketika terjadi pandemi corona sekitar setahun yang lalu, seorang pejabat di Kementerian Sosial justru melakukan korupsi bansos gitu kan. Bayangin ini, bansos ini kan bukan untuk orang kaya, untuk orang yang nggak mampu gitu kan, orang yang lagi kesusahan, putus kerjaan, kena PHK gitu kan, penghasilannya kurang gitu kan, justru dapat terkena korupsi. Kemudian ada kemarin belum lama ya teman-teman, lembaga yang seharusnya menangkap para koruptor, justru ketua komisionernya salah satunya menjadi tersangka pemerasan terhadap tersangka korupsi. Ini betul-betul kita sangat miris teman-teman, dan memang yang dibutuhkan saat ini bukan sekedar juga untuk menjadi pemimpin Indonesia, bukan sekedar juga orang cuman yang pintar, bukan yang cerdas, tapi dibutuhkan orang yang mulai memiliki nilai-nilai yang religius yang kuat, sehingga dan juga keberanian, dan insya Allah dengan begitu bisa memperbaiki kondisi bangsa dan negara kita ini ke depannya. Itu harapan kita sebagai warga negara dan masyarakat teman-teman. Dan kita lihat kemarin Anies Baswedan itu mulai startnya setelah meminta doa restu dari ibundanya, beliau kemudian melakukan kampanye di salah satu tempat gitu kan, yaitu di wilayah Jakarta Utara, di sekitar di daerah namanya Tanah Merah gitu kan. Ini sangat bersejarah sekali ya, ini sangat penting sekali poin ini. Jadi Tanah Merah itu posisinya di Jakarta Utara, di sekitar BUMN, yaitu di dekat Depo Pelumpang gitu kan.
ke depo pelumpang milik Pertamina. Kenapa sih Anies Baswedan kemudian memulainya di situ? Ini diawali dengan adanya memang konflik ya antara warga sekitar lahan BUMN tersebut, yang mana memang mengalami clash ya, sengketa gitu kan, dan alhasil memang kemudian warga di sekitar depo pelumpang tersebut memang belum memiliki status tanah yang sudah bertahun-tahun menduduki tinggal di situ, belum memiliki turun-temurun, tapi mereka juga belum memiliki izin mendirikan bangunan. Alhasil mereka kemudian warga Pelumpang itu sekitar awal tahun 2016-an ketika Bapak Anies Baswedan ini kemudian diberhentikan ya, berhenti dari menjabat sebagai Menteri Pendidikan waktu itu kan. Mereka datang ya ke daerah Jakarta Selatan ya. Di Jakarta Selatan di kediaman, berbondong-bondong naik Metro Mini dan Kopaja itu warga itu sekitar awal tahun 2016. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya Anies Baswedan. Apa yang mereka minta? Mereka minta kepada Anies Baswedan agar mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta, dan kemudian dijawab oleh Anies Baswedan bahwasanya yang mencalonkan gubernur itu, yang mencalonkan adalah partai politik, bukanlah pribadi ataupun masyarakat, tapi memang wakil dari masyarakat yang tergabung dalam partai politik. Dan alhamdulillah kemudian Anies Baswedan dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta, dan kemudian alhamdulillah pula terpilih ya menjadi pemenang menjadi gubernur di DKI Jakarta. Pada masa pemerintahannya Anies Baswedan ini sebagai gubernur DKI Jakarta, beliau juga nggak lupa ya terhadap keluhan itu kan, keresahan warga Tanah Merah gitu kan, yang mana tanah yang mereka tinggali bertahun-tahun turun-temurun belum memiliki surat izin mendirikan bangunan atau IMB, yang kemudian Anies Baswedan memperjuangkan ya, sehingga mereka akhirnya bisa memiliki izin mendirikan bangunan sementara secara kolektif gitu kan. Terlepas dari itu, ini suatu nilai yang sangat, nilai luhur yang betul-betul teman-teman sebagai pemilih harus teman-teman lihat ya. Di sini Anies Baswedan nggak lupa memperjuangkan rakyat kecil, rakyat yang memang orang kecil di Pelumpang, daerah yang memang agak terpinggirkan gitu kan. Beliau berjuang akhirnya sampai kemudian goal bisa memberikan izin mendirikan bangunan sementara kepada warga Pelumpang. Bayangin memang kalau kemudian sampai bertahun-tahun belum mendapatkan surat izin mendirikan bangunan gitu kan. Yang mana kemudian kalau kita lihat kan selalu kalau di pemerintah kita ini investor prioritas ya gitu kan. Ini orang-orang kaya semua tuh, orang-orang yang uangnya udah nggak tahu lagi, kita nggak bisa ngitung lagi, nggak terukur, nggak ada nomor serinya lah gitu kan. Nah, ini untuk rakyat kecil nih alhamdulillah, artinya di situ peristiwa itu ketika Anies memulai kampanyenya, startnya di daerah Tanah Merah di Jakarta Utara, ini salah satu momen ya dimana kita bisa lihat nilai-nilai keluhuran, semangat, kredibilitas Anies Baswedan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil gitu kan. Dan alhamdulillah teman-teman, Anies Baswedan berhasil ya kemudian secara kolektif memberikan izin mendirikan bangunan secara sementara untuk warga di situ. Nah teman-teman, ini yang perlu kita lihat kan, bukan cuman kemudian selalu cuman fokuskan pembangunan dengan investasi besar-besaran, tapi warga negara, masyarakat, orang-orang kecil yang terpinggirkan di tempat di negara kita ini pun butuh bantuan, butuh keadilan gitu kan. Nah ini perlu perhatian seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini memang pertama Anies beliau adalah seorang yang memang secara memiliki intelektualitas yang tinggi, emosional quotient yang tinggi. Dia juga memiliki nilai luhur ya, memiliki nilai religius yang tinggi dengan minta restu ibunya. Kedua, kalau kita lihat dari dimulainya di Tanah Merah ini menunjukkan semangat beliau untuk membela, memberikan keadilan kepada lapisan masyarakat kecil yang terpinggirkan.
ini betul-betul yang salah satu poin yang memang kita butuhkan, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tegas, memiliki kredibilitas, memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Kita nggak perlu kita ceritain rekam jejak Anies Baswedan yang kuliahnya di UGM, kemudian di Northern Illinois University, kemudian sampai S2-nya juga di Maryland University. Itu merupakan basic yang kuat gitu kan. Kemudian nilai-nilai religiusnya, kemudian kemampuan beliau ketika pertama kali dicalonkan, diusung oleh partai Nasdem, serangan kepada beliau dikatakan sebagai imigran, kemudian dikatain sebagai antek barat, malahan kemudian antek Yahudi. Beliau bertahan gitu, tegar sampai sekarang, menunjukkan beliau memiliki keteguhan, integritas gitu kan, memiliki emotional quotient yang tinggi. Beliau nggak pernah marah-marah merespon serangan-serangan terhadap beliau. Kemudian kita lihat terakhir titik awalnya di Tanah Merah di area Jakarta Utara ini menunjukkan memang semangat beliau untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, masyarakat kecil gitu kan, bukan cuma sekedar melakukan investasi besar-besaran yang kemudian malah berbenturan dengan masyarakat kecil. Kepentingannya ini yang utama, karena memang untuk siapa sih pembangunan di negara kita ini kan? Untuk siapa sih pembangunan dilakukan? Intinya akhirnya dari hulu ke akhir daripada hasil dari pembangunan memang tujuannya untuk mensejahterakan warga dan masyarakat, seluruh warga dan masyarakat Indonesia gitu kan. Dari sini kalau kemudian menimbulkan friksi, menimbulkan penderitaan, tentunya harus dikaji ulang. Dan di sini ini semangat Anies Baswedan ini luar biasa, sehingga kalau untuk saya sendiri ini dua titik awal tadi, dua poin yang saya lihat awal daripada kampanye Anies Baswedan itu menjadikan saya tambah yakin, tambah kuat untuk selalu mendukung, mendoakan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kesuksesan di kompetisi Pilpres 2024 nanti. Dan akhir kata, walaupun siapapun nanti yang menang, kita sebagai supporter tetap mendukung ya teman-teman. Kita dukung habis, karena memang siapapun yang terpilih nanti, masalah-masalah besar seperti krisis ekonomi global memang sudah menanti di 2024 nanti. Karena kondisi dunia saat ini lagi nggak baik-baik aja, ada konflik antara Rusia dan Ukraina di Eropa Timur, kemudian di Timur Tengah ada konflik antara Israel dan Palestina gitu kan. Sementara kondisi ekonomi dunia secara global juga bermasalah. Jadi kita memang butuhkan tokoh gitu kan yang betul-betul memang kredibel dan the right man in the right place, dan saya yakin pasangan Amin memiliki kapasitas itu. Oke teman-teman, ini sekilas obrolan dari saya, Agung Wijanarko. Salam seduluran dan salam semangat buat semua para tim relawan dan sahabat Anies Baswedan. Semoga sukses perjuangannya menuju Pilpres 2024 nanti. Yuk, Assalamualaikum.